sahabat Kapriani, salam sehat dan happy selalu. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah like dan mensubscribe channel ini ya. Nah, saat ini sudah menjelang jam 12 siang. Perut kok keroncongan ya? Bagaimana kalau kita cari makanan yang pakai bumbu kacang? Seperti gado-gado, karedok, dan ketoprak. Kebetulan gak jauh dari rumah ada yang jual ketiga makanan tersebut. Oke, sudah sampai nih ke tempat yang jualan gado-gado. Yuk kita lihat cara buatnya. Di sini bumbu kacang sudah disiapin sama abangnya, jadi nggak perlu ngulek lagi kacangnya, sudah siap dari rumah. Tinggal di sini ditambahkan cabai sama air asam, kemudian diaduk-aduk supaya merata sampai kentalnya pas. Karena saya pesan pedas, kata abangnya kalau pedas cabainya tuh 7, kalau sedang bisa 3 atau 4. Nah, karena mau dibawa pulang, jadi bumbu gado-gadonya diplastikin, nggak digabung sama sayur-sayurannya, supaya nanti pas sampai rumah tidak berair. Sahabat, ternyata gado-gado sudah ada sejak tahun 1600-an loh. Pada waktu itu, tentara Belanda membakar lumbung-lumbung padi di Batavia. Batavia adalah nama kota Jakarta pada saat itu. Nah, karena tidak ada beras, maka penduduk memakan sayur-sayuran yang ada yang dibumbui dengan bumbu kacang. Mereka makan tanpa disertai nasi atau digado. Makanya dinamakan gado-gado. Kalau sekarang gado-gado bisa ditambahkan dengan lontong supaya lebih kenyang. Bahan dari gado-gado adalah sayur-sayuran yang telah direbus. Juga ada tambahan tempe dan tahu goreng sebagai pelengkap. Nah, setelah dialasi daun pisang, dimulai dengan potongan lontongnya dulu. Dulu penjual gado-gado ini berkeliling sampai ke komplek DKI Joglo, tetapi sekarang sudah mangkal di perumahan Larangan Indah. Lanjut lagi ya sahabat, setelah potongan lontong lalu ditambahkan dengan potongan tempe goreng, labu siam, tahu, pare, ketimun, kentang, jagung rebus yang disisir, kemudian ditambahkan dengan toge, kol, dan potongan kangkung. Selesai deh, bungkus mang. Nah, bagi sahabat yang sedang berada di seputaran Larangan Ciledug, bisa mampir ke sini antara pukul 11 sampai jam 2 siang. Ancar-ancarnya di depan Kecamatan Larangan. Ditunggu loh sama abangnya. Terima kasih ya bang. Oke sahabat, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ke tempat gado-gado, sekarang kita cari karedok yuk. Kebetulan nih nggak jauh dari tempat yang tadi. Penjualnya sudah menjual karedok dan gado-gado sejak lama. Tapi karena tadi kita sudah beli gado-gado, sekarang kita gantian ya beli karedok. Ayo kita lihat cara buatnya. Kata penjualnya, bedanya bumbu kacang karedok dengan gado-gado, kalau karedok itu bumbu kacangnya ditambahkan dengan kencur. Selain itu, sayur-sayuran yang dipakai di karedok adalah sayuran-sayuran segar tanpa dikukus atau direbus terlebih dahulu, tapi cukup dibersihkan dengan air matang. Nah, sekarang ini adalah proses pembuatan bumbu kacangnya. Sama seperti gado-gado, bumbu kacang sudah disiapkan terlebih dahulu, tinggal ditambahkan dengan air dan juga jeruk limau sampai kekentalannya pas. Oh iya, Bude Eko, penjual karedok ini dulunya berjualan keliling menawarkan karedok dan gado-gadonya, tapi sekarang sudah mangkal dengan gerobaknya. Karena saya akan makan karedoknya di rumah, jadi karedoknya dibungkus dulu nih pakai plastik untuk nanti dibuka di rumah. Nah, sambil menunggu bumbunya disiapkan, sahabat tahu nggak asalnya karedok dari provinsi mana? Ya, betul, dari provinsi Jawa Barat. Selain karedok, Jawa Barat juga dikenal dengan lalapannya. Karedok dan lalapan sama-sama menggunakan bahan sayuran segar tanpa diolah. Bedanya, kalau karedok dimakan dengan bumbu kacang,
sedangkan lalapan dimakan dengan cocolan sambal terasi. Oke sahabat, sekarang kita lihat cara penyajian sayurannya ya. Pertama-tama ditambahkan toge dan kol, kemudian irisan kacang panjang, lalu irisan ketimun, terakhir ditambahkan daun kemangi untuk menambah rasa dan aroma yang segar khas daun kemangi. Nah, karedoknya sudah siap untuk dibungkus. Yuk mampir ke sini untuk nyobain karedoknya. Terima kasih ya Bude. Kita lanjut lagi ya sahabat. Sekarang kita ke tempat yang jualan ketoprak. Ketoprak ini sudah lama ada di sini dan sudah jadi langganan saya. Ketoprak juga disajikan dengan bumbu kacang. Kalau tadi gado-gado bisa ditambahkan dengan lontong. Nah, kalau ketoprak menggunakan ketupat. Bedanya, kalau ketupat sudah merupakan bagian dari ketoprak itu sendiri. Yuk kita lihat cara buatnya. Setelah sudah ditambahkan ketupat dan tahu goreng, lalu ditambahkan dengan toge yang sudah direbus. Kemudian ditambahkan bihun yang juga sudah direbus. Dan terakhir ditambahkan dengan irisan ketimun. Sekarang kita lihat cara membuat bumbu ketoprak ya. Tidak seperti bumbu kacang pada gado-gado dan karedok, bumbu kacang pada ketoprak menggunakan bawang putih. Uniknya, bumbu kacang pada ketoprak diulek langsung di atas piring. Tidak seperti bumbu kacang pada gado-gado dan karedok yang diulek di atas cobek. Setelah pas kekentalannya, lalu bumbu kacang ketoprak ini dituang di atas bahan-bahan ketoprak yang sudah disiapkan. Sebelum dibungkus, ditambahkan kecap manis. Terima kasih ya Bu. Nah, sekarang sudah sampai di rumah nih. Yuk kita makan gado-gado, karedok, dan ketopraknya. Kalau sahabat lebih suka yang mana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Sekian jumpa kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat.